Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Anissa. Saat ini saya sebagai podcaster. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa sobat semua dalam podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Untuk sobat KPU Provinsi DKI Jakarta yang baru kali pertama menyaksikan podcast di channel YouTube KPU Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Sobat sekalian, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang penyelenggara yang bekerja mensukseskan penyelenggaraan pemilu di Provinsi DKI Jakarta. Narasumber kita kali ini adalah seorang wanita penyelenggara pemilu. Telah hadir bersama kita Ibu Dety Kurniawati SEMH. Beliau adalah Koordinator Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu Dety. Waalaikumsalam. Sehat semua. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Makasih Kak Nisa. Iya Ibu. Selamat datang Ibu di podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Ya, selamat ketemu dengan para sobat KPU DKI Jakarta. Kita berjumpa di channel KPU DKI Jakarta. Baik Bu, sebelum saya memulai pertanyaan inti, bisakah Ibu ceritakan bagaimana Ibu sebelum menjadi penyelenggara pemilu dan saat Ibu menjadi penyelenggara pemilu? Iya, makasih Kak Nisa. Jadi sebelumnya saya sebagai penyelenggara pemilu, saya pernah bergabung di penyelenggara pemilu menjadi KPPS pada tahun 1998, di mana pada saat itu awal pertama reformasi kita mengadakan penyelenggaraan pemilu pada saat pemerintahan di Orde Baru kepada reformasi. Saya sebagai KPPS kemudian pada tahun 1997 saya pernah juga menjadi pengawas kecamatan yang kemudian pada tahun 2013 sampai 2018 saya menjadi KPU Kota Jakarta Selatan yang sebelumnya saya juga berawal dari dosen. Jadi pada saat itu 2008 ada pengumuman rekrutmen anggota Bawaslu dan KPU. Nah, saya mencoba untuk menjadi penyelenggara pemilu karena memang dalam salah satu unsurnya ada dari akademisi yaitu dosen, maka saya coba melakukan proses ujian dan alhamdulillah saya di 2028 saya terpilih sebagai penyelenggara pemilu di Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai 2013 dan kemudian saya mencoba kembali di 2013 sampai 2018 kemudian terpilih. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 keluar bahwa penyelenggara pemilu itu hanya bisa 2 kali menjadi penyelenggara di satu tingkatan. Maka tahun 2018, alhamdulillah saya coba ke KPU Provinsi dan alhamdulillah saya terpilih di 2018 dan berakhir nanti di dalam 2023. Baik Ibu. Nah, Ibu kan sekarang sebagai Kodim SDM dan Litbang di KPU nih Bu. Iya, siap. Kalau boleh tahu nih Bu, apa ya Bu yang menjadi tugas dari Divisi SDM dan Litbang di KPU Provinsi? Bisa dijelaskan Bu? Ya, jadi penyelenggara pemilu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana kita ketahui bersama bahwa undang-undang itu adalah suatu hal yang baru juga dalam keanggotaan KPU. KPU DKI sebelumnya berjumlah anggota 5, namun di dalam Undang-Undang 7 kemudian menjadi 7 dan salah satu divisi di dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 7 menjelaskan ada satu divisi yaitu SDM dan Litbang, di mana tugas divisi SDM dan Litbang adalah melakukan kegiatan mengorganisasi, melaksanakan, mengevaluasi, mensupervisi, dan melakukan yang terkait dengan kegiatan, yaitu yang pertama dalam kebijakan ya. Yang pertama adalah dalam proses pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU kabupaten atau kota. Nah, kemudian juga kami Divisi SDM dan Litbang di KPU Provinsi bertugas bagaimana mengawasi proses rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS atau yang dikenal dengan badan ad hoc. Kami juga melakukan proses ya, bagaimana melakukan proses pembinaan kepada
SDM ya, berkenaan dengan masalah etika dan berkenaan dengan kinerja. Kami juga melaksanakan bagaimana pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan tugas kami juga selain itu juga bagaimana melakukan pendidikan atau penelitian terhadap kepemiluan yang ada di KPU provinsi, di mana di KPU DKI sendiri waktu sebelumnya saya di KPU Kota juga pernah melakukan hal riset ya, dan pada pemilu 2017 dan pada pemilu 2000 kemarin 19 memang kami belum mengadakan riset, tapi dalam tugasnya memang melakukan proses penelitian dan pengembangan kepemiluan. Baik, sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Mohon penjelasannya Bu, untuk pelaksanaan tugas Ibu bagaimana tuh Bu? Iya. Jadi dalam melaksanakan tugas, karena KPU Provinsi ini adalah mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan kegiatan, maka tentunya KPU Provinsi bersama dengan KPU Kota melakukan proses perencanaan penyesuaian kegiatan dan tahapan ya, di mana diharapkan terjadinya keselarasan dan keserasian dalam setiap kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau hal-hal yang tidak kesesuaian, sehingga dicapai hasil yang maksimal dan juga daya guna yang maksimal dalam kegiatan yang ada di tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, di mana kami pada saat pelaksanaan tugas ya tentunya KPU Provinsi mengumpulkan seluruh KPU Kota, melakukan rapat koordinasi, melakukan rapat divisi, kemudian melakukan BIMTEK, kemudian melakukan suatu kajian bersama diskusi dengan menginventarisasi permasalahan yang ada, dan kemudian kami melakukan solusi-solusi, dan tentunya kami tidak lupa berkoordinasi dengan KPRI terhadap permasalahan yang ada sebagai bentuk laporan kinerja kami terhadap pelaksanaan pemilu di wilayah KPU DKI Jakarta. Baik Bu, lalu untuk saat pelaksanaan 2019 nih Bu, dalam tahapan rekrutmen badan ad hoc, apa yang Ibu lakukan? Iya. Dalam melaksanakan kegiatan tahapan di pemilu 2019, pada saat itu tentunya tahapan dimulai 2018, di mana saya pada saat itu masih menjadi anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kebetulan saya juga memang membawahi bidang sosialisasi dan SDM. Nah, kami dikumpulkan oleh KPU Provinsi yang pada saat itu pembentukan di badan ad hoc ada di Pantarli atau PPDP, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU DKI sekarang Bu Betty dan Pak Muhammad Siddiq ya. Kami dikumpulkan, kemudian kami diberikan suatu gambaran untuk bagaimana menjabarkan tentang tahapan pelaksanaan rekrutmen PPDP atau Pantarli. Kemudian di dalam rapat disampaikan tentang jadwal, tahapan, dan bagaimana persyaratan, juga bagaimana menyelesaikan problem-problem masalah yang ada. Nah, itu dalam melaksanakan tugas kami di dalam pemilu 2018. Nah, pada saat tes masuk 2018 kemudian saya terpilih gitu ya. Tugas yang dilakukan oleh kami tentunya dalam hal ini saya divisi SDM menindaklanjuti kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi sebelumnya, di mana pada saat itu keluar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa anggota PPK yang tadinya 3 berubah menjadi 5, di mana kami diperintahkan oleh KPRI untuk melakukan evaluasi kemudian melakukan proses rekrutmen kembali. Nah, pada saat proses rekrutmen anggota PPK tambahan, saya di situ sudah menjadi koordinasi divisi SDM dan Litbang, mengumpulkan seluruh KPU Kabupaten dan Kota se-DKI Jakarta, melakukan rapat untuk menyusun tahapan yang sudah disampaikan oleh KPRI dan menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, diharapkan bahwa proses rekrutmen bisa berjalan baik dan lancar. Nah, pada saat proses rekrutmen PPK PPS pada saat itu memang evaluasi sempat ada masalah, di mana proses yang sebelumnya KPU Kota atau Kabupaten harus melakukan evaluasi sebelum pengangkatan PPK selanjutnya. Nah, ini memang yang perlu dalam koordinasi ke depan, di mana ada beberapa keputusan yang harusnya si PPK ini sudah diberhentikan kemudian diangkat kembali atau hanya dijedah sementara. Memang dalam pelaksanaan itu terjadi satu informasi yang di Jakarta Pusat ya, tapi pada pelaksanaan selanjutnya kami bisa menjalankan dengan baik. Nah, pada proses selanjutnya ada rekrutmen KPPS. Nah, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi sosialisasi kepada seluruh stakeholder, lembaga pendidikan, juga badan perguruan tinggi se-DKI Jakarta, meminta kepada para guru ataupun dosen dan mahasiswa untuk terlibat menjadi KPPS.
Nah, setelah itu kami juga bersama dengan KP Kota hadir pada saat itu meminta kepada lembaga-lembaga tersebut juga kepada pemerintahan untuk mensupport kami KPPS karena memang jumlah KPPS kami kan sangat luar biasa dengan jumlah TPS yang pemilihnya sekitar 7 juta. Nah, ini kegiatan yang terobosan baru dilakukan dalam rangka bagaimana mempermudah karena memang dalam pelaksanaan tugas di rekrutmen PPK, PPS dan KPPS ada beberapa wilayah mengalami kesulitan khususnya bagi daerah-daerah yang jumlah penduduknya sedikit seperti di apartemen atau misalnya di tempat elit di Menteng. Nah, itu memang mengalami kesulitan sehingga perlu perpanjangan waktu. Tapi pada dasarnya dalam melaksanakan tugas, alhamdulillah di DKI Jakarta kami semua melaksanakan dengan baik dan berjalan dengan sukses tahapan pemilu di dalam rekrutmen tersebut. Oh iya Bu, pemilu kan baru akan dilaksanakan kembali di tahun 2024 ya Bu. Iya, siap Kanisa. Pemilu serentak ya Bu ya. Ada nggak Bu kira-kira strategi atau kiat-kiat khusus Ibu dalam melakukan supervisi, evaluasi dan perbaikan agar divisi SDM dan Litbang menjadi lebih baik di tahun 2024 Bu? Iya. Jadi karena dalam melaksanakan tugasnya KPU Provinsi melakukan supervisi monitoring ya terhadap pelaksanaan di KPU Kota karena memang kewenangan untuk merekrut PPK, PPS dan KPPS adalah KPU Kota, di mana KPU Kota mendelegasikan kepada PPS dalam perekrutan KPPS. Kalau untuk PPK dan PPS adanya kewenangan di KPU Kota atau kabupaten. Nah, dalam pelaksanaan tersebut kami KPU Provinsi dalam pelaksanaannya ya mendampingi dan memonitoring setiap tahapan ya, di mana kami melihat berapa jumlah peserta yang terdaftar, terus berapa peserta yang tidak memenuhi syarat dan berapa kendalanya, dan kemudian juga kami meminta kepada KPU kabupaten atau kota yang memang perlu perpanjangan waktu karena tidak terpenuhi unsur 2 kali jumlah calon, maka kita memundurkan waktu pendaftaran. Nah, ini dalam pelaksanaan tahapan KPU Provinsi DKI Jakarta juga mendampingi KPU Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan tes tertulis gitu ya. Di mana kami mendampingi untuk PPK PPS memonitoring, mengawasi sehingga pelaksanaan tes tertulis yang di wilayah kabupaten dan kota berjalan dengan baik dan lancar. Nah, supervisi kami tentunya berusaha bagaimana tercapainya hasil yang maksimal. Alhamdulillah semua wilayah terpenuhi jumlahnya. Kemudian kita juga mendampingi kalau seandainya memang ada kendala teknis atau hal-hal yang dia nggak perlu. Nah, memang dalam pelaksanaan supervisi dilakukan berdasarkan Korwil ya, koordinator wilayah. Untuk di DKI Jakarta, untuk Korwil yang saya bawahi adalah Jakarta Selatan. Saya juga melakukan pendampingan, melakukan rapat, koordinasi juga seluruh Korwil ya, Pak Nurdin Jakarta Timur, Pak Nardi di Jakarta Barat, Pak Muhammad di Pulau Seribu, Bu Marlina di Jakarta Utara, dan tentunya kita berharap proses supervisi yang dilakukan oleh komisioner di sini dirapatkan, kemudian disampaikan solusi-solusi apa yang terbaik untuk KPU Kabupaten atau Kota ketika mengalami kendala dalam pelaksanaan. Nah, sedangkan dalam monitoring tentunya kita memberikan satu masukan gitu ya, seandainya ada pihak-pihak wilayah yang mengalami kendala dalam berkoordinasi kepada pihak lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, kami dari tingkat TKI meminta bersurat ya, kemudian meminta ke KPU Kota untuk menindaklanjuti atau kabupaten terhadap surat kami sehingga diharapkan calon-calon penyelenggara pemilu bisa terpenuhi sesuai dengan jumlah TPS yang dibutuhkan. Nah, itu pernah di beberapa wilayah. Juga kita memperhatikan KPPS berkoordinasi dengan lembaga atau pelaksana disabilitas karena memang untuk pembuatan TPS disebutkan harus memenuhi unsur aksesibilitas kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bagaimana terobosan ya? Tadi Mbak Nisa, saya mohon diingatkan nanti kalau ada yang kurang ya. Jadi bagaimana terobosan KPU dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024? Tentunya kita pahami bersama gitu ya bahwa pemilu 2024 sebagai putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan secara serentak, di mana adanya pemilihan presiden, pemilihan lembaga legislatif, badan legislatif atau DPR, DPD dan DPRD juga nanti dalam pelaksanaannya diserentakkan dalam pemilihan proses tahapan-tahapan. Nah, dalam pelaksanaan tersebut tentunya kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten atau Kota, terutama dalam pemenuhan persyaratan. Salah satunya di mana evaluasi yang dilakukan pada pemilu 2019, banyak KPPS kami yang mengalami
musibah atau di luar kemampuan kami ya. Sehingga kami mengevaluasi untuk penyelenggara selanjutnya berusia 17 sampai 50 tahun. Karena diharapkan mereka mampu melaksanakan tugas yang cukup berat dengan tahapan yang luar biasa. Nah, juga dalam pemilu serentak tentunya kami berharap persyaratan yang memang menjadi satu kendala ya, ketersertaan peserta harus memiliki kesehatan dan rohani. Nah, itu menjadi kendala sendiri karena memang tidak mungkin KPPS itu khususnya ya melakukan medical check up, sehingga kami berharap nanti ada informasi tentang kesehatan tersebut. Nah, hal yang lain perbaikan juga dalam pengadaan formulir, materai, juga dalam hal-hal yang lain yang tentunya kami berharap penyelenggara Badan Ad Hoc ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, terobosan lain juga yang dilakukan KPU, tentunya kami berharap bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, dengan pihak Dinas Kesehatan, dengan pihak Dinas Pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggara Badan Ad Hoc. Juga tentunya kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2019, kepada stakeholder, kepada Dinas Pendidikan, kepada organisasi masyarakat yang juga turun andil dalam terlibat di pelaksanaan, di mana tentunya kami berharap semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu ini benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Di dalam 2024 nanti kami berharap juga keterlibatan di sini dalam hal di sini ya lembaga pendidikan untuk menyertakan siswa-siswi SMA-nya gitu ya, karena usia 17. Memang ada persyaratan di mana salah satunya adalah sudah melegalisirkan ijazahnya. Nah, ini karena mereka belum selesai kuliah mungkin menjadi pertimbangan untuk hanya menyertakan bahwa yang bersangkutan berusia 17 dan berpendidikan di sekolah tersebut. Ya, ada pendapat memang untuk pemenuhan KPPS ya khususnya yang memang banyak luar biasa jumlahnya dinilai mampu untuk baca dan tulis. Nah, itu beberapa terobosan solusi yang dilakukan oleh KPURI dalam menyelesaikan permasalahan Badan Ad Hoc khususnya KPPS. Dan tentunya juga berharap ke depan memang kendala yang masih menjadi diskusi panjang adalah legalisir ijazah yang harus basah. Nah, diharapkan pada pemilu 2024 nanti memang kami sudah melakukan terobosan di mana jika memang tidak bisa melegalisir basah, dibawa ijazah aslinya kemudian kami send dan dibubuhkan dengan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Namun diharapkan ke depan memang masalah legalisir yang basah ini perlu diskusi kembali. Dan satu terobosan juga yang dilakukan oleh KPU RI dalam rangka menyelesaikan permasalahan Badan Ad Hoc ya, di mana kami berusaha juga untuk pemenuhan kesehatan ini bekerjasama dengan lembaga kesehatan ya. Jadi tadi sudah disampaikan, terima kasih dan mohon ke depan mungkin bisa sehingga kami senantiasa bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, diharapkan juga untuk ke depan ya kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan KPU khususnya dalam rekrutmen Badan Ad Hoc seluruh pihak bisa mensupport kami gitu ya. Karena memang jumlahnya yang sangat luar biasa, apalagi kalau seandainya nanti di DKI khususnya 5 surat suara dengan 4 surat suara ya dengan pertimbangan pemilih yang 300 seperti pengalaman di 2019. Nah, itu dengan waktu yang 1 hari diharapkan nanti dalam proses penghitungan juga KPU RI akan melakukan suatu terobosan, ada jeda waktu istirahat untuk melaksanakan karena proses terjadinya musibah tersebut karena tidak ada waktu jeda istirahat sehingga KPPS sampai harus melaksanakan tugas. Karena perlu kita pahami juga bahwa KPPS itu bertugas bukan hanya pada hari H, namun sebelumnya mereka juga harus menyampaikan daftar pemilih, kemudian memberikan penjelasan kepada pemilih, mereka juga harus mendirikan TPS dan lainnya. Nah, ini pada saat pemungutan suara, pada proses pemungutan memang sebentar, tapi pada saat penghitungan. Karena ketika pada saat penghitungan pemilihan legislatif, mereka harus memilih sejumlah calon dan sejumlah partai. Nah, kita belum tahu nanti dalam pemilu 2014, apakah partai politik semakin bertambah, karena di dalam PKPU-nya juga dalam keputusan MK bahwa partai yang sudah mendapatkan parliamentary vote sudah tidak melakukan verifikasi dan tentunya partai yang ke depan akan bertambah. Kita ketahui bersama bahwa dinamika perpolitikan di Indonesia ini luar biasa. Jadi memang ini
sangat dibutuhkan terobosan dan tentunya KPU RI sudah mengeluarkan suatu regulasi kebijakan yang saya yakin bahwa semua kita ingin terbaik untuk pelaksanaan hal ini. Masih di ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Iya Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa lanjut pertanyaannya. Bu, selanjutnya sebagai Kordif SDM nih Bu dan Litbang, kan pastinya akan ada kendala-kendala pada saat pelaksanaan pelaksanaan tugas di lapangan itu Bu ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi masalah-masalah atau kendala yang ada di lapangan itu Bu? Iya, tentunya segala sesuatu halnya kita harus persiapkan dalam sebuah perencanaan, dan ketika dalam pelaksanaan terjadi kendala, ya suatu hal yang memang harus kita sama-sama ketahui, KPU melakukan evaluasi, mengumpulkan daftar inventaris masalah dan mencari sebuah solusi secara bersama. Contoh, misalnya di daerah komplek menteri yang KPPS-nya itu sangat sulit. Nah, bagaimana mencarinya? Nah, kemudian berkoordinasi dengan Panwas tingkat kelurahan PPS ya, berkoordinasi dengan Bawaslu tingkat Kota Jakarta Selatan mencari solusi. Nah, kemudian menyampaikan kepada kepala RT ya dan RW gimana nih, kemudian kepada lurah, dan kemudian diambil kesepakatan untuk melibatkan warga setempat yang di sekitarnya terlibat sebagai KPPS. Nah, memang ini satu hal yang sulit. Nah, kendala lain yang tentunya di mana KPU Kota harus mampu menyampaikan kepada PPS terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan. Jadi istilah kami itu menjemput bola. Jangan hanya diam di tempat. Jadi PPS menunggu yang daftar itu tidak mungkin. Jadi melalui forum sosialisasi ataupun pertemuan RT RW diminta mereka menyiapkan KPPS-nya sebelum pelaksanaan pemilu. Nah, ini juga diharapkan nanti pada saat pemilu 2024 untuk sosialisasi kepada RT RW lebih awal sehingga mereka benar-benar mempersiapkan KPPS nantinya. Jadi kendala yang bisa dihadapi yaitu tentunya dengan menyelesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ya. Dan ini kita koordinasikan kepada KPU RI. Nah, satu lagi mungkin yang perlu kendala yang memang ini sulit untuk dibatasi, mohon maaf Mbak Nisa. Terbatasnya honor atau kompensasi untuk PPK, PPS dan KPPS juga Pantari sangat luar biasa. Apalagi kalau dilihat dari UMP Provinsi DKI Jakarta jauh ya. Memang alhamdulillah terjadi kenaikan ya dari jumlah yang sebelumnya. Tapi dibandingkan dengan tugasnya itu luar biasa jauh sekali. Jadi diharapkan kendala ini bahwa PPK, PPS, KPPS bisa menerima dengan keputusan yang diambil negara, dan tentunya negara memperhatikan. Mudah-mudahan di 2004 bukan hanya sekedar honor dari APBN, tapi ada tambahan lain yang bisa memotivasi Badan Ad hoc untuk menjadi penyelenggara pemilu. Begitu ya Mbak Nisa? Iya Ibu. Oh iya Bu, tadi kan Ibu menceritakan Ibu sebelum Ibu menjadi anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Ibu pernah menjadi anggota KPU kabupaten kota di Jakarta Selatan selama 2 periode Bu. Betul Mbak Nisa. Itu artinya Ibu sudah 13 tahun ya Bu di KPU. Ya, luar biasa ya. Jadi menjadi penyelenggara itu memang suatu hal yang luar biasa. Pastinya ya Bu banyak pengalaman dalam pelaksanaannya. Bisakah Ibu menceritakan suka duka dan kesan dari Ibu menjadi sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pemilu khususnya di KPU Provinsi DKI Jakarta Bu? Iya. Kalau bicara masalah suka ya, kesan dan duka ya, pertama sukanya. Sukanya itu luar biasa. Kita menjadi penyelenggara itu penuh tantangan, penuh teman gitu ya. Dan suatu hal yang baru yang tadinya kita tidak terbiasa dengan suatu yang nyaknyes kalau bahasa Jawanya atau dadakan, kita terbiasa. Waktu awal pun saya memang masih terkaget dengan pola kerja KPU yang sangat luar biasa. Namun pada persyaratan ketika itu kita digarisbawahi harus siap 24 jam. Nah, ini sukanya memang tertantang gitu ya bagi kita karena melaksanakan tugas tahapan yang luar biasa, dan ini satu bentuk kesenangan bagi kita yang ingin bertantangan atau melaksanakan kerja dengan suatu hal yang baru. Yang kedua, sukanya saya banyak teman, apalagi sekarang di provinsi ya, se-Indonesia. Bayangkan ketika kami rakor, ini kebetulan bajunya dari divisi SDM, rakor dari Kalimantan, makasih. Itu luar biasa, kita bisa berkenalan dengan seluruh saudara kita di Indonesia dengan 34 provinsi. Kalau di kota kami belum rakor ya, jarang karena memang sebanyak 540 sekian kabupaten dan kota. Nah, ini luar biasa dengan dinamikanya. Jadi kita mengenal Indonesia dengan baik. Dan sukanya juga kita banyak pengalaman, banyak ilmu, dan dari tahun ke tahun memang satu sisi pemilu itu berubah-berubah. Tapi itulah suatu
pengembangan keilmuan yang kita miliki, sehingga kita terus bagaimana memperbarui dan tentunya diharapkan memang ketidakstabilan ini menjadikan hasil yang lebih baik, bukan menimbulkan masalah ke depan. Nah, kalaupun dukanya ya kami sebagai penyelenggara tetap manusia, mempunyai kekurangan dan mempunyai kesedihan tersendiri. Namun akan menjadi duka yang luar biasa ya ketika kami sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan berusaha sesuai dengan aturan kondisinya, dengan tanda kutip artinya kami kepala jadi kaki-kaki dari kepala, luar biasa. Sampai kami pokoknya melakukan transparan, melakukan dengan maksimal. Namun pihak luar atau masyarakat ataupun peserta pemilu menyatakan kami itu melakukan pelanggaran, atau Bawaslu sendiri kadang kami sudah menyampaikan bahwa kami melaksanakan sesuai aturan, namun pada saat itu dibilang kami hoak. Jadi yang sangat dukanya itu adalah ketika fitnah atau informasi buruk tentang penyelenggara pemilu. Kami sedih karena kami harus apa lagi, ibarat kalau kata ketua kami yang dulu, KPU itu sudah terbuka gitu ya, seperti rumah kaca yang bisa dilihat oleh siapapun. Kami tidak ada yang disembunyikan, silakan lihat kami, tapi kami tetap dipersalahkan. Misalnya kami berpihak dan hal ini yang duka yang dirasakan. Jadi kami sangat berharap kepada seluruh pihak manapun, tegur kami jika kami salah, tapi dukung kami jika kami benar. Jangan persalahkan kami atau menyebarkan berita hoak kepada penyelenggara pemilu. Itu permintaan saya. Tentunya Sobat Podcast pada hari ini ya bisa mendengar dan memberikan masukan kepada kami yang positif. Itu yang kami harapkan. Nah, terakhir ada berkaitan dengan masalah pesan atau kebahagiaan terjadi bagi penyelenggara ya. Jadi adalah ketika saya mampu, khususnya mohon maaf KPU Provinsi mampu melaksanakan tugas dengan baik, kemudian kami diberikan apresiasi oleh pimpinan kami. Itu luar biasa. Jadi KPU DKI alhamdulillah dalam pemilu 2019 berhasil membawa 4 penghargaan promosi A+ ya untuk semuanya. Kami luar biasa. Dan itu adalah satu prestasi yang kesannya sangat luar biasa buat saya. Dan saya sangat senang karena itu adalah satu dambaan bagi penyelenggara, khususnya kami, prestasi yang dicapai, di mana salah satunya KPU Provinsi mampu membuat inovasi dan kreativitas dalam tahapan pemilu, di mana kami mampu yang pertama melakukan proses pemutaran data pemilih dengan membuka pos-pos di seluruh lapisan yang ada di masyarakat di DKI, di apartemen, di pasar, di mal, di sela-sela jalan, di semua sisi. Nah, itu kita mendirikan pos-pos pendaftaran pemilih. Nah, ini mungkin di wilayah lain agak sulit karena kenapa? Keterbatasan. Tapi kami semua harus tempuh karena di DKI ini jumlah pemilihnya luar biasa. 7 juta dengan jumlah luas daerah yang kecil, tapi kami harus masuk. Nah, itu terobosan kami lakukan sampai ke apartemen, harus koordinasi dan selanjutnya. Juga sampai ke tempat hiburan wisata, kami lakukan mendirikan pos-pos. Nah, itu satu terobosan inovasi. Yang kedua, kami juga melakukan terobosan kreatif dengan mengumpulkan seluruh KPU kota, PPK, PPS dan penyelenggara pemilu dalam tahapan ini ya, dalam pelaksanaan sosialisasi. Istilah kami itu bintek terpadu dengan Bawaslu. Juga kami melakukan proses scan C1 itu secara keseluruhan serentak, di mana disatukan tempat seluruh KPU kota dan kabupaten se-DKI Jakarta ya, 1 kabupaten 5 kota untuk melakukan scan di satu tempat, dan alhamdulillah di situ kita menyelesaikan langsung gitu ya, sehingga ketika ada problem langsung kita selesaikan. Nah, ini satu terobosan. Nah, kami berharap tentunya di 2004 ini KPU DKI mampu melaksanakan dengan lebih baik dan tentunya menghasilkan juga hasil pemilu yang berkualitas dan tentunya berintegritas dalam penyelenggaraannya. Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, untuk menjadi penyelenggara pemilu dibutuhkan penyelenggara pemilu yang profesional, jujur, dan berintegritas. Karena pemilu yang berintegritas hanya akan dapat terwujud oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas. Ibu, apakah ada kata penutup yang ingin disampaikan untuk Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, Bu? Iya. Tentunya dengan acara ini kami berharap seluruh Sobat KPU DKI Jakarta mendengar dan menyaksikan, dan tentunya jangan lupa terlibat sebagai penyelenggara pemilu di dalam pemilu 2024 nanti, dan tentu kita bersama-sama bagaimana mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Ya, jangan lupa Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta. Ya, Wanisa? Iya, Bu.
subscribe, like, comment, and share ya Di? YouTube channel KPU Provinsi DKI Jakarta. Makasih. Baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita Iya, semua. Mbak Nisa. Baik Sobat KPU Provinsi DKI Jakarta, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta. Semoga podcast kali ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya Sobat, terus saksikan podcast KPU Provinsi DKI Jakarta berikutnya dengan pembicara dan materi yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, saya undur diri. Yuk ngopi dulu, Ngobrol tentang demokrasi untuk pemilu. Jangan lupa. Assalamualaikum.